Untuk kita bisa siap kaya, kita harus mengeluarkan harta itu dari hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal Niaga Talks kembali untuk para Quran lovers dimanapun Anda berada. Di kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai satu ayat yang kita seringkali mendengarnya di surat Al-Fajr. Wa tuhibunal mala hubban jamma. Apa artinya? Dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Disadari atau tidak, harta itu menjadi satu sumber yang kita cintai gitu ya. Tetapi kalau menjadi satu cinta yang berlebihan, ya itu jadi masalah juga. Bagaimana kita sebagai seorang pebisnis dimanapun berada, atau sebagai seorang manusia, tidak terikat dengan harta. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan begitu banyak amal soleh dari harta kita? Jangan sampai harta kita terus kita simpan dan tumpuk-tumpuk gitu ya akhirnya. Nah, di kesempatan saat ini kita akan bahas bersama dengan guru kita tercinta, Bang Adi Warman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pesan apa, Bang? Boleh, silakan. Siap, bacang bos, bacang. Oke. Iya, dan ini kita berada di Kopi Tugu di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Bang, mencintai harta dengan berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW, Bang, ini ada hadisnya. Waktu itu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah duduk di atas mimbar, kami duduk di sekitarnya, kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku adalah terbukanya kemewahan dan keindahan dunia. Kayaknya sekarang udah nampak, Bang. Ini udah Masya Allah. Iya, masalah biasa. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf dulu ya, pembukaan biar gampang dah. Unzur bi'alika innal ain kazibah. Sungguh, lihatlah dengan akalmu, karena matamu itu berbohong. Masya Allah. Wa asmi' biqalbika inna sam'a hawan. Dan dengarlah dengan hatimu, karena telingamu itu berkhianat. Lah ini kita tertipu sama dunia, men. Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa la'ib wa lahwun. Jadi Allah bilang dunia ini, kehidupan dunia ini cuman permainan dan senda gurau, men. Itu sebabnya kita silau. Kita makhluk, ya. Bener gak? Harta makhluk juga, bener gak? Sebaik-baiknya makhluk siapa? Kita. Ha, bener gak? Ngerti gak? Masya Allah. Kita makhluk, harta makhluk. Dalam juga ini ya. Lah bagaimana coba? Harta makhluk. Iya. Sebaik-baiknya makhluk siapa? Kita apa harta? Kita. Lah ngapain? Ngerti gak? Ya Allah. Ini men, persoalannya tuh di situ. Jadi ngapain kita cinta-cinta begitu sama harta tuh gimana? Jangankan sama harta. Ini kalau ente baca ini nih, Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu ada dikutip satu hadis. Kalau engkau mencintai seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa jadi suatu saat engkau jadi musuhnya. Kalau engkau membenci seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa suatu saat engkau jadi temannya. Nah, itu untuk manusia aja yang makhluk terbaik itu. Kita disuruh jangan kelewatan kalau sayang, jangan kelewatan kalau benci. Benar nggak? Iya. Apalagi sama harta. Ngerti lo? Ya Allah. Ya Allah. Harta itu, kalau kita dapat bukan pada saat yang tepat, bisa musibah, bos. Bisa jadi musibah. Bahkan. Nih kita nih hidup biasa-biasa aja nih, pakai sendal jepit atau segala macam, bener gak? Naik ojek tadi datang, bener gak? Iya. Tahu-tahu nih, kalau tahu saya kaya raya gitu, dapat warisan kayak atau dapat hadiah apa kayak, bener gak? Nah kita kan kagok, udah biasa hidup sederhana, naik ojek segala macam, tahu-tahu jadi kaya raya kan kita kagok, mau diapain duitnya? Oke? Palingan lu bayar zakat 2,5%. Habis itu lu buat maksiat 10%-nya, bener gak? Banyak yang dipakai maksiat daripada yang bayar zakat, bener gak? Bener gak? Jadi kalau kita kaya, pada saat kita belum siap untuk menjadi kaya,
bisa jadi kekayaan itu musibah. Nah ini ada yang menarik nih. Kita belum siap menjadi kaya. Iya. Kita siapnya, kalau supaya siap kaya tuh kayak gimana? Nah, ntar dulu, jangan itu dulu. Ketika kita belum siap untuk kaya, caranya lu titipin balik tuh harta sama Allah. Gitu caranya, ngerti gak? Oke, iya. Kalau kita diuji sama Allah, dikasih harta tiba-tiba mendadak jadi kaya raya, tapi kita belum siap untuk jadi orang sekaya itu, titipin balik tuh harta sama Allah. Ntar kalau kita perlu, kita datang lagi. Minta lagi sama Allah. Sama kayak kita kalau punya duit. Nah, masukin tuh ATM store, bener gak? Iya. Ntar suatu saat lo perlu, lo datangin lagi ATM. Asal pinnya bener tuh duit keluar. Bener gak? Daripada lo tenteng-tenteng tuh duit, bisa dirampok orang, dicuri orang, bener gak? Itu caranya, men. Pinnya berapa, Bang? Supaya kita bisa buka pin. Bener gak? Jadi kita pas, karena orang itu akan diuji sama Allah. Iya. Dengan semua kenikmatannya, dan orang juga akan diuji sama Allah dengan segala cobaannya. Dua-duanya cobaan. Selama kita, apapun cobaan yang diberikan pada kita oleh Allah, baik itu kekayaan, kenikmatan, maupun cobaan yang menekan hidup kita, selama kita dekat, itu menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah, keren. Masya Allah. Masya Allah. Untuk kita siap kaya, balik pertanyaan lu. Untuk kita bisa siap kaya, kita harus mengeluarkan harta itu dari hati kita. Benar ya? Kalau ya orang-orang tasawuf mengatakan, kita nggak mau dunia. Nggak mau dunia. Dunia ngejar-ngejar kita. Iya. Bukannya kita miskin, bukan. Betul. Kaya raya, bos. Duit banyak masuk. Tapi duit yang masuk itu kita keluarin lagi. Jalannya Allah, benar ya? Jangan kita keluarin di maksiat, bego kita, bener ya? Sama kayak kita udah dikasih sama Allah kenikmatan badan sehat, otak jago, bener ya? Tapi kita pakai untuk maksiat, bukan untuk jalannya Allah. Allah sebel, berarti kita nggak bersyukur. Bener ya? Ini sampai Rasulullah katakan terbukanya kemewahan dan keindahan dunia. Itu. Ini kayaknya sekarang nih Bang ya. Ini ada fenomenanya adalah banyak OKB Bang. Easy money, banyak dapat, cepet kaya, kelihatan di sosmed. Orang pengen jadi mereka. Kalau itu banyak meongnya. banyak meongnya, bener bos. Nggak kayak beneran itu. Masya Allah. Ya Allah, temen gue kan, tetangga gue. Iya. Tetangga nih rumah gue, Jalan Malangir, hitung 2 rumah, ini. Itu dia adalah dealer mobil mewah yang paling terkenal lah di Jakarta, bener gak? Bener gak? Bukan yang barusan ngetop, bukan. Yang udah lama nih, pemain lama, bener gak? Itu artis-artis dipinjemin mobil, men, sama dia. Pakai 6 bulan, pakai 3 bulan. Supaya artisnya bisa buat konten, bener gak? Habis itu balikin lagi, gitu bukan ya? beli beneran, men. Beli beneran bayar STNK aja pening, bener gak? Bagaimana? Jadi banyak sekarang orang yang belagak kaya. Pengen kelihatan kaya ya Bang? Pengen kelihatan kaya, pengen show off. Kadang-kadang teman-teman Ustadz ada juga yang pengen kelihatan kaya kadang-kadang. Ya Allah. Bener gak? Kadang-kadang. Supaya nanti bener gak? Jadi kita jangan belagak kaya, jangan juga belagak miskin. Be yourself aja, bener gak? Kalau kita lagi dapat duit banyak, nggak usah berubah hidup, tenang-tenang aja, bener gak? Kalau kita lagi jatuh, ya biasa-biasa juga gitu. Insya Allah. Jadi dengan demikian itu yang orang-orang tasawuf mengatakan, kita nggak pengen dunia, kita nggak mau dunia, nggak pengen dunia. Bahwa kita dapat dunia nggak apa-apa, ngerti gak? Sama kayak kita nggak pengen terkenal, orang tasawuf nih. La ya'riful wali illa wali. Dan tidaklah seorang wali itu dikenal kecuali oleh wali yang lain. Itu sebabnya dalam ajaran tasawuf kita nggak mau terkenal, bos. Masya Allah. Benar nggak? Nggak perlu kita pakai gaya-gaya, pakai pakaian yang kayak seakan orang soleh itu nggak usah. Karena la ya'riful wali illa wali. Kita nggak mau terkenal, bahwa kemudian ternyata Allah membuat kita terkenal, yaitu jalannya Allah. Benar ngerti nggak? Masya Allah. Ngerti nggak? Jadi antara pengen kelihatan kaya sama kaya beneran. Beda banget ya? Bos, gue kan, ya Allah, gue kan kenal bos
yang orang kaya beneran di Indonesia yang masuk 10 besar orang kaya di Indonesia, bener gak? Karena gue sempat kerja di tempat itu, bener gak? Iya. Itu hidupnya sederhana, Ya men. Allah, ya Allah. Nggak pamer-pamer begitu, bener gak? Pansan tadi waktu Jumatan tuh ada, itu Bang Adi Warman Karim gitu. Ya itu udah ditakdirkan sama Allah ya Bang ya, dikenal sama orang lain. Bang, ada orang yang menisbahkan kekayaan itu sebagai harga diri, Bang. Kasihan amat. Kasian ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menekan syahwat itu, Bang? Jangan ditekan syahwat gimana? Nggak boleh, Bang ya. Nggak boleh, Bang ya. Syahwat. Terus gimana itu, Bang, syahwatnya, Bang? Disalurin di tempat yang benar.